Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Bertemu kembali dengan channel DCTV. Kali ini kita bersama Bang Opung Parbelak. Seperti biasa kita akan melihat videonya sambil santai dan tertawa. Ya nggak usah terlalu kaku juga gitu ya. Kali ini kita akan membahas soal PDI Perjuangan. Ya, kembali ke PDI Perjuangan. Yang belakangan-belakangan ini melakukan pemecatan beberapa anggota partai, ya, yang dimana di sana akan melibatkan oleh keluarga dari Megawati. Oke, seperti apa videonya? Kita saksikan dengan Bang Opung Parbelak. Selamat menyaksikan. Kalaulah kalian tanya siapa manusia yang paling bersyukur saat-saat ini di atas muka bumi ini, Romi Soekarno. Romi Soekarno yang saat ini si lantik ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Enak ya menari di atas penderitaan orang lain. Romi, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Tinggal duduk manis ya. Menang enggak? Tapi duduk. Begitu ditanya ke wartawan dia kan, Pak, bagaimana Pak? Apakah ada intervensi? Oh enggak, ini keputusan DPP. Dan demo ketua umum. Kalau nggak ada tantenya ya bisa naik ya. Ditanya lagi, bagaimana Pak? Apa tanggapan Bapak Arteria Dahlan? Dia itu teman saya. Padahal dalam hati dia mau bilang, awah gelap. Udah amat gitu ya. Aduh, ya. Dan tahu nggak kalian, selama beberapa hari ini aku carilah postingan orang-orang PDIP yang mengatakan politik dinasti. Kosong. Nggak ada. Sunyi senyap. Di situ urus nggak ada. Adian Apitupulu nggak ada. Si Jarod juga nggak ada. Pikir mana orang ini semua pikirku begitu kan? Iya kan? Dan juga ku cari postingan tentang darurat demokrasi, tetap juga nggak ada. Makanya jangan cari-cari kalian postingan tentang darurat demokrasi di keluarga Soekarno, nggak ada. Yang ada cuma di keluarga Mulyono. Ingat ya, darurat demokrasi tidak pernah terjadi di keluarga Soekarno. Hanya ada di keluarga Mulyono. Aduh, aku sangat terhibur, aku betul. Dengan tontonan-tontonan ini sangat terhibur, ya. Begitu juga tahu ndak kalian, ya. Kalaulah ada di muka bumi ini yang hatinya paling kesal, ya tahu kalian siapa? Refli Harun. Karena apa? Karena isu fufu apa tenggelam. Dia paling keberatan isu fufu apa tenggelam. Yang bikin tenggelam itu yang pertama isu tentang penyerangan forumnya si Refli Harun. Yang kedua isu tentang pemecatan kader PDIP. Baru lagi isu tentang politik dinasti keluarga Soekarno. Berturut-turut itu akhirnya fufu apa tenggelam. Dan tahu kalian, kemarin di LC dia buka lagi tentang fufu apa. Nggak terima dia. Aduh. Dan tahu lagi kalian, sekarang PDIP sedang menggugat Gibran Rakabuming Raka supaya tidak bisa dilantik menjadi wakil presiden. Nggak tahu diri. Kok nggak tahu diri sih kalian? Tahu diri dong. Udah dapatan juga. Alah. Inilah namanya rakus ini. Udah dapat yang di sini ketua. Bentar lagi dapat 3 menteri. Masih mau jadi wakil presiden mau disikat. obok-obok. Alah. Rakus kali kalian. Udahlah, udah stop. Ya, masyarakat bisa menilai. Oke lah, aku nggak mengatasnamakan masyarakat. Rakyat Mulyono sudah bisa menilai. Atau hanya pengalihan saja.
Ya kan? Nggak kelihatan. Supaya apa? Supaya mereka tidak dianggap penjilat oleh pendukung-pendukungnya. Karena banyak dari pendukung mereka berkata lebih bagus gak usah masuk pemerintahan. Mereka sebarkanlah berita tentang penggugatan ke PT UN itu, seolah-olah mereka sedang bekerja keras untuk menggugat Gibran. Cari nama. Padahal di elit dia di itu sudah tenang, itu sudah senyap itu. Aduh, kembali ke si Refli Harun. Jadi begini dulu ya, jadi begini. Jadi kalau bicara tentang Refli Harun dan kawan-kawan, ya, tentang forum tanah air itu kita udah tahu isi-isinya siapa dan juga isi kepala orang itu seperti apa, ya, dan kualitas kenegaraan orang itu seperti apa, jiwa nasionalisme orang itu seperti apa. Udah tahu kita, udah paham kita. Refli Harun, Dim Samsudin, setelah itu Faisal Assegaf, walaupun tidak ada di dalam forum, setelah itu ada siapa namanya lagi itu, Gatot Nurmantio, setelah itu ada Sunarko, ada lagi siapa namanya Din Samsudin, ya aku udah 2 kali aku sebutkan ya. Setelah itu ada Said Didu, ya, dan ada beberapa orang lainnya juga, ya. Jadi begini ku bilang sama kalian, ya. Jadi orang yang paling merana pada saat ini adalah kelompok mereka. Kenapa bilang yang pertama, ya? Perasaan mereka makin merana ketika ternyata di depan mata secara terang benderang PDI mendekat sama Prabowo. Kenapa mereka sakit hati? Mereka kan kaum 24%. Nah, mereka nggak terima. Kok yang mendekat yang 16%? Kok yang dapatan yang 16%? Makanya mereka kayak cacing kepanasan. Ini loh, udah paham ya? Paham ya? Paham ya? Ya paham. Ini kita bikin analisa kampungannya aja lah dulu. Biar paham dulu kita. Cemana mau dibilang lagi, Opung Parbella kan orang kampung ya kan? Yeah. Jadi cara penyampaian orang kampung aja, supaya apa? Supaya orang-orang yang dianggap kampungan, ya pemilih-pemilih yang dibilang kampungan ini, supaya bisa lebih cerdas. Jadi begitu, ya kan? Orang itu sakit hati karena apa? Kok bisa kaum 16% yang bisa dapatan? Yang 24% kok nggak bisa dapatan? Ya, jadi begini ya, kalau misalnya kita analisa ini, kita pikir-pikir dulu ya, kenapa ya Ganjar 16% ya itu mendapatkan bisa dikatakan bisa mendapat tempat lah, mendapat hati di Bapak Prabowo ya, dan kenapa Anies Baswedan tidak mendapatkan tempat atau tidak mendapatkan hati di di lingkarannya Bapak Prabowo ya. Sekarang begini, kalau dari analisaku ya, kalau Ganjar kemarin dia itu kan maju mewakili, ingat ya, mewakili ambisi dari Megawati. Ambisi itu apa? Ambisi untuk tetap menang 3 periode untuk pemilihan presiden, ya kan begitu. Nah, ketika Ganjar kalah, ya, akan yang berkepentingan itu antara Prabowo dan Megawati sekarang, bukan lagi antara Prabowo dengan Ganjar. Karena apa? Karena Megawati adalah ketua umum, ya, dan juga Prabowo juga sebagai presiden terpilih juga sama-sama ketua umum, kan begitu. Nah, ya, jadi bisa dikatakan kalau misalnya dikatakan rekonsiliasi akan lebih mudah terjadi antara Prabowo dengan Megawati dibandingkan Prabowo dengan Anies. Kita lihat dari sisi Aniesnya. Ya, kalau Anies bisa dikatakan dia tidak mewakili partai. Dia tidak mewakili rakyat. Dia hanya mewakili ambisi diri sendiri. Ya, jadi kalau bisa dikatakan untuk Anies, bukan partai yang mengakomodir Anies, tapi Anies lah yang memperarat partai. Ya, gampangnya begini, sederhananya begini. Jadi kemarin itu, ya, yang digendong oleh Anies, bukan menggendong Anies kalau aku bilang ya, yang digendong oleh Anies itu ada Nasdem, ada PKS, dan ada PKB, 3 partai besar ini. Nah sekarang kan 3-3-nya kan sudah pindah ke Kim.
ke barisannya Bapak Prabowo, ya. Nah, Anies walaupun 24%, tidak ada artinya apa-apa 24% itu tanpa ada partai pendukung. Makanya bisa dikatakan kan, kalau sekarang ini Ganjar dibandingkan dengan Anies, Ganjar masih punya nilai jual dibandingkan Anies. Gitu, karena apa? Karena backupnya itu PDIP. Nah, Anies sekarang itu bisa dipastikan bahwasanya dia sudah positif menjadi gelandangan politik. Ya, mau mengharapkan apa? Kenapa dia tidak mendapatkan mendapatkan tempat di lingkarannya Bapak Prabowo? Yang pertama, dia bukan ketua umum. Ya. Lo Anies kan sudah bikin apa? Sudah bikin partai, betul. Udah disahkan belum? Belum. Baru rencana. Jadi belum bisa dia dipanggil ketua umum. Masih bingung cari nama partai. Partainya apa? Lebih di atas kelasnya Faisal Assegaf daripada si Anies. Itu yang pertama, dia bukan ketua umum. Yang kedua, ya, Prabowo dengan segala pertimbangannya dan juga setiap penasehat politiknya, ya, mereka akan selalu berusaha untuk menjauhkan Anies dari Bapak Prabowo. Karena apa? Karena satu, ya, pengkhianatan tidak bisa ditawar-tawar. Ganjar tidak pernah mengkhianati Prabowo. Karena apa? Karena Ganjar tidak pernah hutang budi sama Prabowo. Anies pernah hutang budi sama Prabowo. Makanya dikatakan Anies itu pengkhianat. Ya, ingat, seorang pengkhianat tidak akan bisa mendapat tempat di tempat tuannya yang semula. Gak akan mungkin itu, ya. Gak akan pernah. Contoh, ya, bisa dikatakan pencuri masih bisa dimaafkan, pembunuh masih bisa dimanfaatkan, ya. Dan kejahatan-kejahatan lagi bisa dimaafkan. Tapi kalau pengkhianat, ini orang yang dihianati was-was terus ini, ya kan begitu. Nah, sekarang ya Anies Baswedan, kalau bisa dikatakan secara power, dia udah nggak punya power lagi, ya. Orang-orang partai sudah menjauh semua dari dia, ya. Nasdem menjauh, PKB menjauh, dan juga PKS menjauh. Nah, sekarang ya, yang menjadi andalannya Anies itu adalah Refli Harun dan kawan-kawan. Gitu loh. Masalahnya kekuatan mereka nggak seberapa. Ya, jadi begini, ya. Kenapa ingat ini ya. Jadi kenapa Refli Harun dan kawan-kawan? Aku sebutkan dan kawan-kawan aja lah. Soalnya malas sekali aku nyebutkan orang ini namanya satu persatu. Ya, kita anggaplah Anies ini bagian dari mereka, ya. Kita anggap, ya, walaupun mereka punya kelompok tersendiri, ya. Jadi kenapa yang namanya Refli Harun, ya, dan juga kawan-kawannya yang lain ngotot untuk memenjarakan Joko Widodo, ya? Kenapa mereka itu ngotot untuk mengadili Joko Widodo? Kenapa mereka itu ngotot untuk betul-betul menjatuhkan wibawa Joko Widodo? Ya, kenapa? Yang jadi pertanyaannya begini, ya. Ketika Joko Widodo sudah rusak reputasinya, sebetulnya bukan rusak sih, ya. Ketika ini pikiran mereka ya, bukan pikiran kita ya. Ini pikiran mereka. Aku akan makai cara mereka berpikir, bukan caraku berpikir. Ya. Ketika kita sudah rusak, ya, citranya Joko Widodo, dan kita bisa rusak reputasinya Joko Widodo, sudah pasti, ya, power Joko Widodo akan berkurang. Karena apa? Karena Joko Widodo akan kekurangan atau kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Ketika Joko Widodo sudah kehilangan kepercayaan dari masyarakat, ya, disitulah kelompok-kelompok ini masuk, ya, untuk menjadi bagian dari Bapak Prabowo. Kenapa mereka nggak langsung aja masuk menjadi bagian dari Bapak Prabowo? Karena apa? Karena Jokowi masih ada di dalamnya. Makanya, ingat ini ya. Makanya mereka getol bagaimana meruntuhkan Jokowi, memakzulkan Jokowi, dan juga mereka itu merusak reputasi Jokowi, dan kalau bisa juga melengsarkan Gibran sebelum waktunya. Karena apa? Karena mereka ingin mengambil tempat Joko Widodo sehingga mereka bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Bapak Prabowo.
Karena itulah yang mereka lakukan tahun 2014-2019. Ini kan orang-orang Prabowo semua ini, bisa dikatakan ini pentolan-pentolannya tim Prabowo ini kemarin ini. Tapi sayang sekali sekarang Prabowo sudah berpindah ke lain hati. Karena apa? Prabowo sudah menemukan orang yang satu visi, yang satu misi untuk memajukan Indonesia menjadi Indonesia Emas. Makanya mereka akan memframing masyarakat ya bahwasannya Bapak Prabowo dengan Bapak Jokowi itu sekarang situasinya sedang tidak baik-baik saja. Karena apa? Karena mereka sedang memframing masyarakat bahwasannya mereka akan mengambil hati Bapak Prabowo sehingga Joko Widodo akan bergeser jauh menjauhi Bapak Prabowo dan mereka lah yang ada di samping Bapak Prabowo. Itu yang mereka mencoba untuk yakinkan kepada masyarakat. Tapi gagal total. Apakah Prabowo sebodoh itu terpengaruh? Enggak. Karena apa? Karena Prabowo saat ini ya bisa dikatakan ya Prabowo is Jokowi, Jokowi is Prabowo. Kalian kiranya ya bagaimana tidak ada gejolak di MK, tidak ada gejolak masalah undang-undang MD3, tidak ada gejolak mengenai pengangkatan Puan Maharani menjadi ketua DPR, tidak ya setelah itu ada rencana lagi PDIP menyodorkan 3 menteri. Apa itu? Enggak ada campur tangan Joko Widodo. Ku bilang sama kalian, itu isi kepala Joko Widodo. Itu isi kepala Joko Widodo semua itu, biar tahu kalian. Dan tahu kalian, ya kemungkinan besar ini. Ini diproyeksikan, ya. Ini kan sekarang ini ada 3 kubu. Kita katakanlah 3 kubu di negara ini. Yang pertama Prabowo bersama lingkarannya, yang kedua kubu Megawati PDIP beserta juga lingkarannya, yang ketiga itu kubu ya Anies Baswedan, Refli Harun dan lain-lain ya. Bisa dikatakan 3 kubu ini berbeda pemahaman, berbeda ideologi, berbeda perjuangan ya. Jadi Joko Widodo bersama dengan Bapak Prabowo ya, mereka itu akan melihat ya potensi-potensi kerusakan bangsa, kerusakan negara ya, mana efeknya yang lebih parah ya. Dan bisa dikatakan aku pun juga sudah bisa baca untuk saat ini ya. Untuk saat ini kalau misalnya Refli Harun, Abraham Samad, Din Samsudin dan lain sebagainya itu masuk ke ruang lingkarannya Bapak Prabowo, aku bisa pastikan negara ini akan rusak. Ya, itu dia. Nah, kalau untuk PDIP, jujur saja, ya, kalau PDIP kita bisa tahu bahwasannya, ya, kalau untuk urusan PDIP itu hanya urusan sentimen pilpres saja, sentimen masa lalu aja, ya, tidak berbicara ideologi. Karena apa? Karena ideologi yang diperjuangkan PDIP dengan grupnya Prabowo untuk saat ini masih seragam. Ya, tidak ada permasalahan ya. Jadi bisa dikatakan ya kalau misalnya bicara tentang tingkat kerusakan, kalau misalnya PDIP gabung ya nggak ada rusaknya sih. Tapi kalau misalnya kaum yang satu lagi gabung itu udah pasti rusak. Nah, sekarang ya Joko Widodo dan Bapak Prabowo mereka itu berusaha bagaimana menghimpun kekuatan ya supaya tidak ada perongrongan dari dalam ya. Dengan cara apa? Dengan cara menggandeng PDIP ya, supaya apa? Supaya golongan-golongan kiri ini boleh menjauh. Karena kalian tahu ya, golongannya Prabowo ya dan juga golongannya PDIP sebetulnya tahu kalian, mereka ini adalah orang yang anti dengan paham-paham mereka. Itu dia. Ya walaupun kemarin dari beberapa dari elit mereka sendiri juga mengatakan bahwasanya mengenai penyerangan itu ya kan, mereka ada yang bela ya kan, kenapa harus ada penyerangan itu pasti dari penguasa Ferdinand Huta-Hayan, penyerangan itu pasti dilakukan oleh anaknya Fufu Papa. ya kalau itu bisa dikatakan ya biasalah, moncong-moncong cari perhatian. Gitu dia ya. Jadi kalau bicara tentang politik di Indonesia ini bisa dikatakan unik lah. Itulah enaknya kita pahami langkah-langkah orang ini gitu loh ya. Jadi makanya kenapa ya
Refli Harun dan juga anak-anak abal lainnya. Kan kemarin mama baru beraksi itu kan, ya baru bikin aksi, ya entah apa-apa aja aksinya, aksi sia-sia kalau gue bilang itu, ya melakukan aksi yang aneh-aneh lah. Nggak terarah. Karena mereka aksinya. ini udah nggak waras gitu loh. Mereka semua Refli Harun, Faisal Assegaf dan lain-lain sebagainya itu, mereka itu udah nggak waras. Karena apa? Karena mereka melihat kemungkinan ke depannya mereka nggak akan mendapat tempat di hati Bapak Prabowo. Makanya tahu nggak kalian, mereka bikin aksi yang mereka tembak Joko Widodo, yang mereka tuding Joko Widodo, yang mereka harus adili Joko Widodo. Sebetulnya mereka itu tujuannya adalah melemahkan pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Itu dia, ya kan? Itu tujuan mereka. Makanya mereka membuat diskusi ini, diskusi itu, diskusi ini, diskusi itu. Karena apa? Hati-hati kalian. Ada beberapa organisasi terlarang dan juga kepentingan busuk, ya, yang bersembunyi di balik barisan mereka. Ya kalau ku bilang seperti itu gitu. Udah tercium kalau ku bilang, udahlah nggak usah lah terlalu banyak kali apa analisa ini, analisa itu, analisa ini, analisa itu, ya kan? Udah tercium baunya itu gitu loh. Udah tercium ya. Jadi makanya kemarin aku sangat yakin PDIP tidak akan pernah pilih Anies. Ya, karena apa? Secara pemahaman ya, yang namanya PDIP itu gak akan pernah ketemu sama ideologinya si Anies. Itu dia ya. Jadi itu aja dari Opung Parbelak. Jadi kalau ku katakan sih sebetulnya untuk teman-teman ya, untuk pemilihnya Bapak Prabowo, ini banyak kemarin itu yang bertanya-tanya sama Opung Parbelak. Pung, berarti sia-sialah kami pilih Prabowo. Pung, berarti sia-sialah kalau selama ini kami pilih Gibran. Pung, ternyata apalah politik seperti ini. Kalau kayak gitu aku nyesal pilih Prabowo. Bapak Prabowo, ingat, bilang sama kalian ya, setiap langkah kebijakan politik yang diambil Bapak Prabowo itu juga lah yang diambil Bapak Joko Widodo. Kalau kalian cinta sama Bapak Joko Widodo, cinta sama Gibran, cinta sama Bapak Prabowo, percayalah pada pemerintahan berikutnya. Walaupun mereka membuka tangan, ya mereka membuka tangan dengan kedatangannya PDIP, ya dengan segala kekurangannya, ya kita katakanlah dengan segala kekurangannya. Menurut kita kenapa ya orang yang berlawanan kenapa harus masuk ke dalam kabinet? Kalaupun jadi masuk kabinet, ya kita nggak perlu was-was, kita nggak perlu curiga, ya karena apa? Karena kita tahu ya sentimen mereka itu hanya sentimen kepada Bapak Joko Widodo, ya. Jadi kalau bisa dikatakan semuanya itu bisa diselesaikan, ya. Jadi justru kita khawatir ketika yang sebelah kiri itu yang kubilang tadi, kalau itu yang mendekat kepada Prabowo, justru itu yang kita harus wanti-wanti, ya. Jadi kalau PDIP mendekat ke barisannya Bapak Prabowo, lihatlah, ya. Berarti semuanya itu sudah lewat pertimbangannya Bapak Jokowi. Sudah dipertimbangkan itu, ya. Bapak Joko Widodo dan Prabowo ya tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Untuk saat ini mereka berdua satu visi untuk memajukan bangsa. Dan ingat alasan Prabowo didampingi oleh Gibran. Oleh karena apa? Prabowo ingin memastikan kepada rakyat Indonesia bahwasanya Prabowo pasti akan melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Bapak Jokowi. Amin. Jadi sebetulnya konfirmasi itu saja sudah cukup gitu loh, ya. Cuman masalahnya banyak elit, banyak YouTuber yang tidak bertanggung jawab, yang menggoreng, ya, yang menggoreng segala macam isu, ya. Dikatakan Prabowo tidak lagi satu visi dengan Jokowi, ya itulah dikatakan ya buzzer lah. Ngomong buzzer juga kan? Aku bukan buzzer, udah aku bilang. Buzzer itu dibayar dan biasanya buzzer itu ya itu akan melakukan kampanye-kampanye yang tidak sesuai dengan situasi sebenarnya. Kalau aku nggak buzzer, udah aku bilang sama kalian, tidak ada sedikit pun Opung Parbelak menerima uang dari Joko Widodo, dari Gibran, apalagi dari Bapak Prabowo. Gitulah, ini pure dukungan gitu, oke? Oke lah dulu kalau kayak gitu ya. Salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Siap.
Terima kasih Bang Opung Parbulak yang sudah memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bang Opung Parbulak bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih buat Bang Opung Parbulak, sehat selalu dan sukses tentunya, dan diberikan kelancaran rezeki sekeluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.